Salam selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan. Puji syukur mengawali pagi hari ini kita dapat bersama-sama untuk bersaat teduh. Hari ini kita akan bersaat teduh bersama Penetua Riki. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan mengikuti Sapa Sabda yang diambil dari pedoman saat teduh 4B GKI Residen Sudirman. Senin 26 September 2022 dengan tema Firman-Mu membuatku berharap. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang penuh kasih mengawali minggu ini, biarlah kami juga diperkuat oleh firman-Mu dan biarlah kami juga dituntun oleh firman-Mu yang bisa membuat kami mengerti ada banyak hal yang akan Engkau hadirkan di dalam kehidupan kami. Pimpin dan sertai kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pada hari ini diambil dari Mazmur 119 ayat 49 sampai 56. Mazmur 119 ayat 49 sampai 56. Ingatlah firman yang Kau katakan kepada hamba-Mu, oleh karena Engkau telah membuat aku berharap. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janji-Mu menghidupkan aku. Orang-orang yang kurang ajar sangat mencemoohkan aku, tetapi aku tidak menyimpang dari Taurat-Mu. Aku ingat kepada hukum-hukum-Mu yang dari dahulu kala. Ya Tuhan, maka terhiburlah aku. Aku menjadi gusar terhadap orang-orang fasik yang meninggalkan Taurat-Mu. Ketetapan-ketetapan-Mu adalah nyanyian mazmur bagiku di rumah yang kudiami sebagai orang asing. Pada waktu malam aku ingat kepada nama-Mu, ya Tuhan. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu. Inilah yang kuperoleh, bahwa aku memegang titah-titah-Mu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar dan melakukannya. Haleluya. Yesus, domba
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa banyak orang tidak berharap kepada firman-Nya? Alasan yang paling umum disampaikan adalah karena firman-Nya tidak memberi jawaban yang jelas. Firman Tuhan dirasa tidak langsung menjawab kebutuhan hidup. Alasan kedua, karena firman Tuhan tidak membawa seseorang menuju kualitas hidup yang lebih baik. Seseorang mendengar firman atau tidak mendengarkannya, tidak ada bedanya dan tidak dapat dirasakan dampaknya dalam kehidupan setiap hari, sehingga juga tidak mengubah orang tersebut. Alasan yang ketiga, karena firman-Nya diragukan akibat merasa lebih hebat dan lebih tahu akan cara hidup yang jauh lebih praktis dan mudah daripada proses yang ditawarkan oleh firman Tuhan. Pemazmur sedang hidup di tengah kondisi seperti yang diutarakan tadi. Ada begitu banyak orang yang bahkan percaya kepada Tuhan, namun hidupnya menjadi jauh dari firman-Nya. Hal ini terjadi karena bangsa Israel mudah jatuh dan meninggalkan Tuhan. Apalagi Mazmur ini juga ditulis di tengah konteks kehidupan bangsa Israel yang sedang di dalam tawanan Mesir. Mereka hidup di tempat yang asing dan sekaligus merasa Tuhan begitu jauh dari mereka. Walau secara identitas mereka memahami bahwa karya Tuhan selalu ada untuk mereka, namun hal itu tidak diiringi oleh kesediaan mereka untuk selalu taat dan berharap kepada firman-Nya. Dalam pemahaman iman yang justru sebaliknya, pemazmur meyakini bahwa firman-Nya membuatnya berharap dan semakin yakin akan hidup di dalam Tuhan. Pemazmur menyadari bahwa firman Tuhan merupakan sebuah kebutuhan hidup yang harus terpenuhi. Pemazmur bukan hanya ingat, tetapi bahkan paham betul bagaimana cara firman Tuhan itu bekerja di dalam hidupnya. Suara pemazmur dalam bagian ini mewakili setiap orang yang tetap percaya kepada firman-Nya sekalipun mereka hidup di dalam tekanan. Ayat-ayat yang menjadi fokus dalam bacaan kita pada hari ini menunjukkan kepada kita semua tentang pembuktian bagi orang-orang yang percaya akan firman-Nya. Bagi yang percaya, mereka akan berharap. Bagi mereka yang tetap percaya walau mengalami kesengsaraan, mereka akan kembali kepada Tuhan karena janji-Nya menghidupkan setiap perasaan mereka yang mati akibat penderitaan. Bagi mereka yang tertekan karena sifat-sifat yang ditampilkan oleh orang-orang di sekitarnya, mereka tidak terpengaruh dan tidak akan menyimpang dari jalannya. Bagi mereka yang mengingat setiap aturan yang sudah diberlakukan oleh Tuhan, mereka akan terhibur. Mereka yang bergumul dengan perilaku orang-orang di sekitar, mereka justru akan makin kuat memegang firman-Nya. Sebab semua jalan Tuhan sudah diatur oleh-Nya sejak awal bagi setiap orang dan tidak membuat orang percaya jatuh kepada keluhan, namun diubah menjadi ungkapan syukur dan nyanyian sukacita. Bagi mereka yang ingat akan Tuhan, maka mereka akan semakin berpegang kepadanya. Dan pada akhirnya pemazmur menyadari bahwa ia sudah dan akan terus memiliki komitmen yang teguh, terwujud nyata dan teruji di dalam kehidupannya setiap hari. Mari kita merenungkannya. Melihat semua hal yang sudah dijelaskan oleh pemazmur, kita menyadari bahwa sesungguhnya kehidupan beriman kita perlu mencontoh gaya beriman pemazmur yang tetap optimis, yakin, dan percaya akan setiap pertolongan Tuhan, walau begitu banyak situasi berat yang harus dihadapi di tengah kehidupannya. Pemazmur meyakini bahwa firman-Nya adalah hal yang membuatnya tidak berhenti berharap dalam berbagai tekanan. Kita belajar seperti pemazmur yang berkomitmen untuk selalu menaruh harap kepada Tuhan melalui perkataan dalam firman-Nya, dan kita tidak mudah meninggalkan firman Tuhan di dalam kehidupan. Firman Tuhan paling mudah dan sederhana dapat kita temui di dalam Alkitab. Maka itu marilah kita membaca dan merenungkan firman-Nya dalam Alkitab. Karena firman-Nya kita bisa memiliki kekuatan untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Mari kita berkomitmen. Saya akan mengambil waktu setiap hari untuk selalu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih,
Benar bahwa firman-Mu selalu membuat kami berharap, dan biarlah ini menjadi bukti komitmen, janji, percaya kami kepadamu. Kami percaya bahwa firman-Mu yang kami baca dan renungkan adalah bagian dari jawaban hidup yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami semakin yakin, kami semakin percaya kepadamu, dan iman kami semakin dikuatkan di tengah berbagai tantangan kehidupan. Pimpin dan sertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.